Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan masa kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muqillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Kurang satu ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nah, isbatul masyiati wal iradati subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan masyiah, kehendak dan iradah, keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala membawakan 4 ayat yang intinya menetapkan adanya masyiah, yaitu kehendak dan keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus tadi merupakan bantahan dari kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kecuali sesuatu itu telah terjadi. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39. Itu laula, seandainya engkau tidak iddakhalta jannataka, ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Artinya di sini ya sebenarnya merupakan anjuran untuk mengucapkan masya Allah atau la quwwata illa billah. Jannah di sini maknanya adalah al-bustan, yaitu kebun atau hadiqah. Karena jannah ya memang arti awalnya ya seperti kebun, taman. Begitu pula dengan jannah yang ada di akhirat kelak, yang pada asalnya berupa ya seperti taman, tempat yang banyak keindahan di dalamnya, makanya dinamakan dengan jannah. Meskipun tadi mengandung 2 makna, sebagaimana nar disebut sebagai neraka dan juga maknanya adalah api, sehingga ada kesamaan antara makna secara bahasa ataupun secara istilah. Kenapa di akhirat disebutkan dengan nar? Ya karena di sana nanti para penghuninya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bahan bakarnya sendiri bisa terbuat dari manusia, waquduhan nasu wal hijarah, yaitu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan.
Sehingga diitlaqkan agar kita lebih terbersit dalam benak kita, sehingga kita bisa memaknainya, bisa memahaminya. Surga berarti tempatnya sejuk, tempatnya indah, tempatnya nyaman. Sedangkan an-nar berarti tempatnya adalah panas, karena di sana banyak api, sehingga menggunakan lafaz-lafaz yang mudah difahami oleh manusia. Nah, maka di sini jannah maknanya kalau di sini adalah kebun tadi. Sedangkan zamannya adalah jannat. Nah, inti dari ayat ini adalah penetapan masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya tadi, qul tamasya Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, atau apa yang dikehendaki oleh Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita harus menetapkan bahwasanya kekuatan tentu secara mutlak adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kekuatan di sini juga merupakan sifat yang bisa dimiliki oleh manusia dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yang menunjukkan bahwasanya keumuman bahwasanya kekuatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari lemah, kemudian menjadikan setelah lemah itu kuat. Ini berarti kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia tatkala dijanin lemah, kemudian dilahirkan menjadi kuat-kuat, lalu kemudian di akhir hayatnya atau di akhir-akhir menjadi lemah lagi. Ini semuanya ya tentu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kuat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya adalah kekuatan yang sempurna, quwwatun kamilatun, kekuatan yang mutlak, kekuatan yang sempurna. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh manusia, maka kekuatan yang mengikat, terbatas yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masing dari mukmin tadi itu baik selama ada keimanannya. Berarti di sini Allah juga menisbatkan kuwah atau kekuatan bagi manusia, bagi seorang mukmin. Namun sekali lagi bahwasanya kekuatan yang ada pada seorang mukmin atau manusia itu hanyalah kekuatan yang terbatas, sedangkan kekuatan yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di dalam ayat ini penetapan nama di antara nama-nama Allah yaitu Allah itu sendiri. Dan ini sebagian ulama mengatakan sebaik-baik nama dari nama Allah ya Allah itu sendiri, karena itu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga dalam ayat tersebut isbatu salasi sifat, menetapkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua al-quwwah, dan yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu uluhiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita illa billah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan pertama juga uluhiyahnya kepada Allah, kemudian kekuatan milik Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pada ayat yang kedua, wa qauluhu walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka niscaya mereka tidak akan saling membunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang diinginkan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan manusia antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, mereka saling berperang, saling berusaha untuk membunuh. Meskipun bisa jadi seandainya Allah berkehendak mereka tidak saling membunuh. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara juga dengan masalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehendak Allah, iradatullah, itu terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Yang mana iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang pasti terjadi, meskipun terkadang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terjadinya peperangan di sini, terjadinya perpecahan, terjadinya kekufuran, terjadinya kesyirikan. Itu suatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Artinya suatu yang memang benar-benar terjadi meskipun tidak diinginkan. Adapun iradah syar'iyah berarti maknanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, diperintahkan dan disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang tidak terjadi. Sebagaimana Allah menghendaki agar seluruh makhluknya menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak terjadi. Namun itu dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka niscaya mereka tidak akan berperang atau saling memusuhi satu dengan yang lainnya, tidak saling berusaha untuk membunuh. Walakin ikhtalafu, atau dalam ayat yang lainnya, walau sya'allahu maqtatalu. Dalam ayat berikutnya, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu. Atau pada ayat sebelumnya, akan tetapi mereka itu saling berselisih. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Ini menunjukkan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bantahan yang jelas atas pendapat aliran dari Qadariyah tadi, yang mana mereka mengingkari bahwasanya perbuatan Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dengan tegas mengatakan, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki. Berarti Allah itu memiliki kehendak. Meskipun sekali lagi di sini adalah kehendak kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yaf'alu ma yurid, mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, artinya perbuatan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu juga sebenarnya merupakan hasil dari perbuatan Allah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh manusia itu perbuatan Allah secara tidak langsung. Jadi semuanya kita pun mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita mengetahui kalau manusia misalkan sedang duduk, ya di sini manusia pun melakukan perbuatan duduk. Meskipun itu merupakan perbuatan Allah ketika Allah mentakdirkan kita untuk duduk. Tapi yang duduk secara langsung itu adalah manusianya. Ini yang harus kita yakini. Apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa menisbatkan perbuatan kita
secara langsung itu perbuatan Allah. Jadi kita duduk, berarti Allah yang duduk, nggak bisa. Kita duduk, kita hanya menisbatkan duduk kita ini sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menisbatkannya langsung padahal kita duduk, berarti Allah juga duduk pada diri kita. Ketika mengatakan menyatukan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, firman Allah tadi, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak, illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum, kecuali apa yang disebutkan atas kalian selama kalian itu ghaira muhillis saidi wa antum hurum, yaitu ketika kalian itu tidak berburu sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan banyak sekali hewan-hewan ternak. Namun ada yang dikecualikan. Kita tidak boleh memburunya, tidak boleh memakannya ketika kita dalam keadaan muhrim. Muhrim itu orang yang apa? Ihram. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi, kerabat kita itu namanya mahram. Cuma kita sering kebalik. Oh, si fulan itu bukan mahram saya, bukan muhrim saya. Ya memang nggak muhrim karena nggak pakai baju apa? Ihram. Yang benar bukan mahram. Nah di sini hewan-hewan buruan itu halal kecuali dalam keadaan ihram atau kecuali dalam keadaan di tanah haram. Jadi di tanah haramnya dilarang, di tanah haram. Tanah haram itu Masjidil Haram dan sekitarnya di beberapa wilayah kota Mekah. Jadi tidak semua kota Mekah, namun di sana ada batasnya. Begitu pula di Masjid Nabawi dan sekitarnya, itu masuk ke dalam tanah haram. Dalam keadaan muhrim atau tidak muhrim, baik itu mau umroh atau haji ataupun tidak dalam keadaan biasa, kalau di tanah haram maka haram untuk berburu. Ada burung merpati, burung dara, kita tangkap, kita sembelih, meskipun baca bismillah itu apa? Haram hukumnya, berdosa. Itu di tanah. Tapi kalau sudah keluar boleh. Jadi ya ada tandanya, biasanya ada seperti kadang ada gapuro, ada tanda ini memasuki tanah haram misalkan. Dan biasanya memang yang di tanah haram itu binatangnya banyak, berkeliaran. Burung-burung itu hinggap di tanah haram. Padahal sebelahnya itu bukan tanah haram, itu sepi. Padahal ya makanannya nggak jauh beda. Tapi hewan-hewan itu lebih memilih di tanah haram. Seolah-olah tahu kalau di tanah haram itu aman, nggak boleh apa diburu. Tapi kalau di tanah halal, istilahnya selain haram, maka mereka boleh diburu. Artinya hewan buruan itu boleh diburu. Itu semuanya diharamkan. Begitu pula kalau di luar tanah haram, seorang yang muhrim, yang berpakaian ihram atau niat umroh atau haji, meskipun belum memasuki tanah haram juga dilarang untuk berburu. Kalau misalkan kebanyakan dari jamaah kalau umroh, jamaah Indonesia itu sekarang sudah ke Madinah dulu, kemudian nanti ihramnya di Dzul Khulaifah atau biasa dikenal dengan Bir Ali. Itu yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram.
Meskipun nanti antara kota Madinah atau di Dzulhulaifah sampai ke Mekah itu sekitar 600 kilo, melewati bukan tanah haram lagi, tetap tidak boleh berburu meskipun di tanah halal tadi, karena dia sudah menggunakan pakaian ihram. Sehingga di sini illa mayutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, yaitu ketika dalam keadaan ihram itu tidak diperbolehkan. Dan banyak sekali hewan-hewan yang tentu yang dihalalkan, dan diantaranya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uhillat lana al-maitatan wa daman." Ada 2 mayit dan juga 2 darah yang dihalalkan. Ini pada asalnya mayit di sini maksudnya bangkai. 2 bangkai itu asalnya haram, namun ada 2 bangkai yang dihalalkan. Yang pertama apa? Bangkai apa? Ikan dan konco-konconya. Dan yang kedua adalah belalang. Belalang dan yang satu spesies. Apakah semua serangga? Tidak semua serangga. Jadi yang seperti belalang. Adapun darah yang dihalalkan apa? Hati dan limpa atau limfa. Itu yang dihalalkan. Adapun yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah al-ibil wal bakar wal ghanam. Unta, sapi dan kambing. Sedangkan al-an'am asalnya adalah jamak dari na'am. Itu yang dimaksud dengan al-an'am. Jadi tidak semua binatang juga. Illa ma yutla alaikum, tadi illa alladhi yutla alaikum fi hadhihi surah, kecuali yang diharamkan pada surat ini, seperti dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu diharamkan. Ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, yang tadi diperoleh dalam keadaan haram itu juga diharamkan dalam keadaan ihram. Nah, namun intinya adalah pada akhir dari ayat tadi, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang diinginkan. Maka iradah di sini, yurid di sini adalah iradah asy-syar'iyyah. Karena iradah syar'iyyah di sini berkaitan dengan apa saja yang disyariatkan, apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan. Ini berarti berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga ada yang mengatakan bisa jadi maknanya adalah iradah syar'iyyah kauniyah, iradah syar'iyyah yang benar-benar terjadi. Ayat ini yang termasuk dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri, innallaha, yaitu Allah. Sedangkan sifatnya adalah at-tahlil wal hukmu wal iradah. Allah menghalalkan, berarti menghalalkan perbuatan Allah, berarti termasuk sifatnya. Wal hukmu, yaitu memberikan hukum, memutuskan suatu perkara atau menghukumi. Dan juga al-iradah, yaitu menghendaki. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghalalkan tentu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ayat rabi'ah, ayat yang keempat, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam.
Dan barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, sesak, sebagaimana ketika orang itu naik ke atas langit. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan iradatullah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua iradah di sini, ada dua keinginan. Yang pertama yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, dan yang kedua yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan. Berarti baik itu orang yang mendapatkan hidayah atau seseorang yang tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, mereka semuanya sama-sama di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tadi tentang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Jadi ini juga diantara tanda-tanda kebaikan seseorang. Kalau ada kebaikan pada diri seorang, khususnya kebaikan dalam urusan agamanya, kebaikan dalam urusan akhiratnya, maka akan menjadikan orang tadi itu lapang dada terhadap agama Islam. Jadi mudah menerima agama Islam. Ketika seorang laki-laki misalkan dia dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, sebelumnya jarang sholatnya saja jarang misalkan, maka ketika disampaikan tentang dalil-dalil tentang sholat, kewajiban sholat, maka dadanya pun akan dengan mudah lapang atau menerima. Oh iya, selama ini saya nggak pernah sholat, mungkin itu yang menyebabkan hidup saya itu sempit, misalkan saya itu merasa susah, suka gelisah dan yang lainnya. Atau ketika misalkan dia nggak pernah infak, ketika disampaikan tentang dalil infak, dia pun akan mudah untuk menerima dakwah ini, karena dia memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dijelaskan yaitu tentang perkara-perkara yang diharamkan, ini itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, diajak berpikir secara jernih misalkan. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk beribadah. Sekarang yang memerintahkan kita ibadah siapa? Allah. Lalu ketika Allah itu memerintahkan kita ibadah, apakah kita dibiarkan begitu saja suruh beribadah sesuai dengan keinginan kita? Tentu tidak. Pasti kita beribadahnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pasti Allah akan mengirim seseorang untuk mengajarkan kita ibadah. Beribadah kita itu semuanya sama. Berarti kalau ibadah-ibadah selain yang disyaratkan oleh Rasulullah, ya berarti itu enggak boleh. Maka akan mudah lapang dada. Dia diberi nasihat pun langsung menerima, dijelaskan dengan dalil-dalil pun dia juga langsung terima. Berarti orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mendapati bahwasanya seperti salat. Maka salat ini kalau orang yang hatinya itu atau seorang tadi dimudahkan, diinginkan kebaikan oleh Allah untuk diberi hidayah, dia akan mudah menerima. Tapi kalau dia enggan, orang munafik misalkan, maka akan sulit bagi dia untuk menerima syariat salat ini. Apalagi juga Rasulullah SAW mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salati as-subhi." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan juga salat subuh. Maka mereka akan merasa berat mendapatkan syariat-syariat seperti ini. Sedangkan orang muslim dia akan merasa senang. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib."
Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dianugerahkan pada diriku untuk cinta kepada dunia, cinta kepada wanita. Kalau di sini an-nisa, nisa itu wanitanya berapa? Banyak. Watib, sedangkan tib adalah minyak wangi. Artinya tentu di sini kecintaan yang halal. Nabi saja mencintai wanita, masa kita nggak boleh mencintai wanita-wanita di kampus misalkan? Ya nggak boleh ya. Apalagi haram menikahi akhwat sekampus ya. Cukup satu saja, jangan sekampus. Itu diharamkan. Apalagi kalau itu mencintainya sebelum nikah. Maka ya lebih baik dihindari. Bukan lebih baik lah, harus dihindari kalau situ kecintaan yang menimbulkan syahwat. Maka itu tidak diperbolehkan. Meskipun pada asalnya di sini tentu maksudnya adalah kecintaan pada koridor yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mencintai istri-istri beliau dan juga minyak wangi. Dan dijadikan penyejuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada salat. Nah, sehingga di sini ada pada salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena manusia yang paling sempurna keimanannya benar-benar bisa menjadikan salat itu wasilah untuk mendapatkan ketenangan. Makanya terkadang berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bisalah. Wahai Bilal, arihna, buatlah kita tenang dengan sholat, yaitu dengan selatan kemudian sholat. Itu seorang mukmin dia akan menjadi tenang. Dan ini untuk bisa mendapatkan hidayah tadi butuh yasrah sadraul Islam, butuh kelapangan dada. Karena memang kita sering merasa berat untuk menerima ajaran agama Islam. Suruh bangun subuh-subuh misalkan pagi-pagi untuk mengerjakan sholat subuh, ini berat. Kita tidak bisa menerima kalau hati kita tidak bisa lapang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwai Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berdoa terlebih dahulu. Di antara doanya adalah qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Pertama kali yang diminta oleh Nabi Musa adalah Rabbi syrahli, wahai Rabbku lapangkanlah dadaku. Jadi melapangkan dada ini memang dalam setiap kesempatan, baik itu lapang dada terhadap syariat Islam, lapang dada ketika kita berdakwah, lapang dada ketika menasihati. Namanya orang ngajak itu kan gak semuanya pasti menerima ajakan kita. Ada kalanya apa? Menolak. Kalau menolak saja itu mungkin masih mending. Tapi terkadang malah apa? Menentang kita. Makanya kita harus siap-siap membuka dada kita selebar-lebar. Artinya kita harus meyakini ya ini memang harus kita terima. Kita harus siap menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan tadi. Jangan pernah bermimpi berharap kalau kita berdakwah itu pasti terima. Ya meskipun kita berharap agar diterima itu boleh, dan memang kita berharap agar doa kita atau dakwah kita diterima oleh orang lain. Tapi kita jangan berkhayal setiap kita berdakwah itu pasti diterima, nggak mungkin. Oh Nabi saja dakwahnya yang paling lembut, akhlaknya yang paling baik, itu dakwahnya masih apa? Ditolak, bahkan ditentang tadi. Makanya kita kalau mencontoh ini tadi, kita harus melapangkan dada. Ini modal terbesar bagi kita, khususnya bagi kita yang mengajak orang lain untuk menerima dakwah kita. Apalagi kalau antum mau ta'aruf ya harus lapang dada. Siap-siap ditolak.
Sudah ditolak pakai dalil lagi. Bukankah Rasulullah bersabda, man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian laki-laki yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Masa saya ditolak? Emangnya kamu agamanya sama akhlaknya baik? Justru ucapan itu menunjukkan akhlaknya tidak baik, agamanya juga kurang sempurna. Dia nggak percaya takdir. Ya sudah ditolak, ya sudah, cari yang lain. Jangan pakai dalil-dalil sebagai pembenaran. Berarti dia tidak lapang dada. Ini pentingnya kita melapangkan dada kita. Dan sebaliknya, tadi yang tidak mau menerima kebenaran memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, disatkan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan menjadikan dadanya menjadi sempit, menjadi sesak, seolah-olah naik ke atas langit. Dan ini ya bisa kita rasakan, kita kalau antara di puncak gunung dengan di bawah, tekanan udara itu kekuatan mana? Itu gimana? Di atas kan ya? Nah, itu masih di gunung. Apalagi kalau ini seperti kita naik ke atas langit. Makanya kalau benda jatuh ke angkasa kan malah hancur kan ya? Melewati atmosfer, apa enggak? Kan tekanannya kan lebih kuat kan ya? Melewati atmosfer tersebut. Karena memang kalau semakin naik itu tekanannya semakin kuat. Itu perumpamaan orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadanya pun menjadi semakin sesak, semakin tidak tenang. Apalagi kalau memang orang yang memang dasarnya itu sudah membenci kebenaran, membenci ahlu sunnah misalkan, maka semakin besar pengikut ahli sunnah, mereka semakin bingung. Kok ini semakin banyak jamaahnya? Akhirnya jamaah mereka merasa diambil, misalkan ladang rezeki mereka semakin sempit, menjadikan dada mereka pun juga semakin sempit. Mereka akan semakin berat untuk menerima kebenaran tadi, karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi adapun wa may yuridillahu ayyahdiyahu wa may yurid ayyudillahu, ini diantara bentuk iradah kauniyah ya, karena memang ada yang benar-benar dikehendaki dan ini memang benar-benar terjadi. Atau bisa juga syar'iyah, fallahu yuridu man min kulli adin ain yastaslima li syar'illah. Karena iradah syar'iyahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap orang itu menerima syariat Allah. Namun kenyataannya tidak semuanya itu menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada surat Al-An'am tadi itu menunjukkan iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil yang lainnya yang berkaitan dengan iradah Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Ini juga diantara tanda kebaikan seorang, berarti dia kalau paham agama. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak paham agama. Makanya kalau misalkan ada orang, kita belajar agama biasa-biasa saja, nggak usah mempeng, daripada belajar agama ujung-ujungnya jadi teroris. Justru yang jadi teroris itu belajar agamanya nggak benar, bukan karena serius belajar agama. Dan kalau sudah mengatakan kita belajar agamanya biasa-biasa saja, dia berarti tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Sehingga kalau kita belajar agama ya harus maksimal semampu kita untuk belajar agama tadi.
Karena tanda kebaikan seseorang apabila Allah itu memahamkan kita akan agama. Dan juga may yuridillahu khairan yusibhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan Allah, Allah akan mengujinya, menimpakan sesuatu seperti musibah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia dikehendaki, tentu dia benar-benar akan mendapatkan kebaikan tadi kalau dia bersabar dan mengharapkan pahala atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, dan demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman atau mereka tidak akan beriman sampai mereka memutuskan perkara kepadamu. Artinya ketika mereka terjadi pertikaian, perselisihan, sampai mereka mau berhukum dengan hukummu atas apa yang mereka perselisihkan. La yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka juga tidak akan beriman sampai mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan. Haraj ini lawan dari nyasrah sadrak tadi, lawan dari lapang dada. Artinya harajan ini, kalau yasrah sadrak lapang dada, apa lawan dari lapang dada itu? Sempit atau grundel. Artinya tiap ada perintah atau perkara dia tidak bisa menerima, berarti merasa berat, merasa sempit. Sampai dia benar tidak ada rasa sempit pada dirinya, tidak ada rasa keberatan pada dirinya. Mimma qadaita, dari apa-apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya atas apa yang sudah kalian putuskan. Berarti di sini untuk menjadi seorang yang beriman, dia tadi harus menerima, harus melapangkan dadanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan. Artinya tadi mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sempurna keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, tahkimur rasul, menjadikan Rasul itu sebagai hakim, mengembalikan segala perkara kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau terdapat suatu perkara, kemudian dia berhukum dengan hukum selain hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak menjadi mukmin yang sempurna. Dia telah melakukan suatu kekufuran, baik itu kufur yang mengeluarkan dari agama Islam atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kalau kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, dia benar-benar meyakini bahwasanya undang-undang manusia lebih baik daripada undang-undang manusia, daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwasanya undang-undang syariat, hukum Islam itu sudah terbelakang, tidak cocok untuk digunakan. Kita lebih baik menggunakan undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita, sesuai dengan akal kita. Maka itu bisa menjerumuskan dari atau mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tentu juga setelah iqamatul hujjah dan izalatus subhah. Namun kalau hanya sekedar dia itu sebenarnya mengakui Islam itu agama yang sempurna, hukum Islam itu lebih baik, cuma ya saat ini belum bisa digunakan misalkan, maka ini masuk dalam kufur kecil atau belum cocok dengan keadaan sekarang. Kemudian yang kedua, tidak akan beriman sampai dia berlapang dada. Kalau tadi yang pertama berhukum dengan hukumnya Rasulullah, yang kedua sampai dia berlapang dada, menerima dengan hukum-hukum Islam.
Yang ketiga, an yusallimu taslima, pasrah, tunduk dengan apa yang ada di dalam syariat ini. Kemudian berikutnya, contoh dari masalah ini, kapan seorang itu dikatakan hatinya tadi menjadi sempit. Misalkan kalau ada dua orang yang mana mereka sedang berdialog, berdiskusi ataupun berdebat dalam masalah syariat, masalah amalan-amalan syariat. Contoh misalkan dalam masalah jilbab. Bagi orang yang dikehendaki kebaikan, dia akan bisa menerima. Oh, ini merupakan syariat untuk kebaikan, untuk melindungi seorang wanita. Tapi kalau orang yang dadanya sempit, loh kenapa kita harus pakai jilbab? Bukankah kita dianugerahi oleh Allah rambut yang indah misalkan? Kalau yang indah kenapa kok ditutup misalkan? Ini malah bikin kita risih dan yang lainnya. Maka ini bisa dilihat apakah dadanya itu sempit ataupun menjadi lapang dada. Jadi tadi dapat kita ketahui bahwasanya iradah terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Adapun yang pertama, iradah kauniyah adalah hadhi al-iradah muradifah tamaman lil masyiah. Yang dimaksud iradah kauniyah ini adalah yang semakna, benar-benar yang semakna dengan masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa arada fi bimana syaa. Maka iradah di sini maksudnya adalah syaa. Iradah maknanya adalah masyiah. Berarti di sini persamaan antara iradah dengan masyiah, kehendak atau keinginan. Wa hadhihi al-iradah tata'allaqu fi ma yuhibbullah wa fi ma la yuhibbuhu. Maka iradah kauniyah ini berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang tidak dicintainya. Jadi iradah kauniyah suatu yang benar-benar terjadi, bisa jadi dicintai oleh Allah, bisa jadi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana Allah itu kok bisa dikatakan mencintai kekufuran misalkan? Maka dikatakan iradah kauniyah, ya kekufuran itu iradah kauniyah yang benar-benar dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yuridhu azza wa jalla ma waqa. Karena kekufuran itu seandainya tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, yalzam fiha wuqu'u al-murad. Ada iradah kauniyah ini mengharuskan terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Artinya kekufuran tadi itu ya berarti berkaitan yang tidak dikehendaki, namun itu akan benar-benar terjadi. Adapun pembagian yang kedua, iradah syar'iyah, ini maksudnya adalah muradifah lil mahabbah, yaitu iradah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kauniyah bisa jadi terjadi, bisa jadi dicintai, bisa jadi tidak. Tapi kalau syar'iyah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya adalah yang pertama, takhtasu bima yuhibbuhullah. Iradah syar'iyah hanya berlaku pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menghendaki kekufuran dengan kehendak syar'iyah. Jadi kekufuran itu tidak dikehendaki karena kehendak syar'iyahnya. Namun kekufuran itu dikehendaki karena kehendak kauniyah. Sesuatu yang memang terjadi tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak akan pernah dan tidak pernah, artinya tidak ada di Al-Qur'an ataupun hadis Nabi memperbolehkan kita kufur. Karena itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun kenyataannya itu adalah sesuatu yang terjadi dan kejadiannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, annahu la yalzam fiha wuqul murad. Iradah syariah tidak mengharuskan terjadinya apa yang diinginkan tadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadahku, kecuali untuk menyembahku, untuk mentauhidkanku. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh makhluknya dari jin dan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah, keinginan secara syar'i yang diperintahkan. Namun apa yang diinginkan oleh Allah ini tidak semuanya terjadi. Artinya tidak la yalzam fiha wuqul murad, tidak mengharuskan terjadinya, karena memang kenyataannya masih ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya kita mengetahui perbedaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Setidaknya ada dua perkara. Yang pertama, an nu'allika raja'ana wa khaufana wa jami'a ahwalina wa amalina billah, yaitu agar kita menggantungkan harapan kita, ketakutan kita, dan seluruh keadaan dan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna kulla syai'in bi iradatihi wa hadha yuhaqqiqu lana tawakkul. Karena segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah, dan ini akan mewujudkan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui kehendak Allah syar'iyah dan juga kauniyah, menjadikan kita itu menggantungkan kepada Allah, karena kita kan tidak tahu nanti kalau misalkan saya kuliah apa tidak, saya nggak tahu nanti itu sukses apa tidak. Ketika kita tidak tahu takdir Allah, kehendak Allah pada diri kita, kita jadi sukses atau tidaknya, maka kita tetap akan melakukan, lalu kita akan menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha. Sedangkan yang kedua, an-naf'ala ma yuriduhullahu syar'an, maka kita hanya akan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Artinya kita hanya akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam beragama ini. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kecuali itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan itu agar kita sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Yang kita diperintahkan kepada kita adalah jujur, berbuat baik, bermuamalah dengan baik, tidak sombong, dan yang lainnya, itu pasti diinginkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun juga tidak berhujjah. Berhujjah di sini beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada keburukan yang kita lakukan. Kenapa kok menyekutukan Allah? Ya karena ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita, Allah itu menghendaki kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berarti kita mengerjakan sesuatu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengerjakan apa yang diperintahkan berarti kita mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Berikutnya, isbatu mahabbatillahi wa mawaddatihi li awliyaihi ala ma yaqutu bi kalamihi qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود. Nah, yaitu tentang penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu mencintai, Allah itu menyukai. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa ahsinu, berbuat baiklah. Dan dalam usul fikih dikatakan al aslu fil amri yaqtadi al wujub. Hukum asal dalam perintah itu mengandung makna wajib. Berarti arti dari ayat ini wa ahsinu adalah wajib bagi kalian untuk berbuat baik. Itu pada asalnya, selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna mustahab. Meskipun kadang bisa jadi maknanya adalah mustahab, tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkan dari makna wajib ke mustahab, maka hukum asalnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsan, berbuat baik di segala sesuatu. Berarti ini juga pernyataan bahwasanya dalam segala sesuatu kita harus berbuat baik. Karena wal ihsan, il-ihsan itu bisa terjadi pada ibadah kepada Allah, dan bisa jadi ihsan itu terjadi dalam bermuamalah, dalam bergaul kepada sesama makhluk. Itu makna dari ihsan. Adapun ibadah dalam ibadah, berbuat baik dalam ibadah, dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahukanlah kami tentang apa? Ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Jika tidak bisa melakukan demikian, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, artinya di sini bukan bayangkan, namun kita menghadirkan perasaan Allah itu ada di hadapan kita, dan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa membayangkan. Kalau tidak bisa melakukan demikian, maka harus hadir pada benak kita bahwasanya Allah itu melihat apa yang kita lakukan tadi. Maka itu makna ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan kepada sama manusia, ya berarti diantaranya adalah berbuat baik kepada manusia. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan bahwa makna ihsan sama manusia, sama makhluk adalah badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Yang dimaksud badlun nada adalah berbuat baik kepada sama manusia, baik dari sisi harta, badan, atau jahian, atau dari sisi kedudukan kita. Kita berbuat baik. Kalau dalam mal berarti harta, dengan sedekah, dengan hadiah, itu berbuat baik kepada manusia.
atau badanian membantu membawakan barangnya dan bantuan fisik yang lainnya, atau mempermudahkan urusan kaum muslimin karena kedudukan yang telah dimilikinya, maka ini juga makna dari al-ihsan atau badlul nada. Atau wakaful adha, menahan atau mencegah, yaitu gangguan. Artinya kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, baik itu dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika di antara mendefinisikan makna Islam atau makna Muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang Muslim adalah apabila kaum muslimin yang lainnya itu bisa selamat dari lisan dan tangannya. Berarti berbuat baik dengan mencegah diri kita dari mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain. Dan yang ketiga tadi adalah wa talaqatul wajhi. Berbuat ihsan kepada orang lain adalah bisa dengan bermuka manis, dengan banyak senyum, dengan wajah ceria di hadapan orang lain, tidak cemberutan, misalkan tidak kelihatan amarah di wajahnya. Apalagi juga Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sehingga di sini kaum muslimin sama muslim yang lainnya dianjurkan dan disunahkan untuk selalu tersenyum. Tentu senyum setelah bertemu dengan saudaranya. Tapi kalau senyumnya tanpa sebab, malah perlu dipertanyakan. Ini ngapain duduk-duduk sendiri kok senyum? Ternyata baca WhatsApp yang lucu, ataupun sebab-sebab yang lainnya kadang nggak ada sebabnya. Justru berbahaya. Kemudian Allah tadi mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik ya dalam segala sesuatu tadi. Makanya terkadang para donatur itu kalau bahasa Arabnya itu muhsin atau muhsinin, karena mereka telah berbuat baik dari sisi harta. Ya meskipun tidak harus dengan harta, itu bisa disebut sebagai muhsin. Kemudian ayat yang kedua tadi yang apa? Ayat yang kedua tadi wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini juga perintah wa aqsitu, dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini juga merupakan perintah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan wal iqsad laisa huwal qasd, laisa huwal qist. Al iqsad bukan al qistu, bal huwa min fi'lir rubai. Namun ini berasal dari fi'il rubai, yaitu aqsata yuqsitu. Sehingga di sini ada perbedaan antara al-qistu wal iqsad. Adapun maknanya, adapun qasata bermakna jar, fa idza adkhalta ali hamzah aqsata sara bimana al-adl. Kalau makna dari al-qist itu jara, hanya menyandingkan saja. Adapun makna aqsata yuqsitu bimakna al-adl, ay azala al-qist, artinya menghilangkan tidak keseimbangan tadi. Fa yusaumuna mithla hadhil hamzah hamzatus salb. Hamzah di sini disebut sebagai hamzatu as-salbi, mislu khati'a wa akhta'a. Kalau khati'a bermakna irtakabal khata',
an amdin wa akhta irtakabahu an ghairi amdin. Jadi ada perbedaan antara qasata yaqsitu dengan aksata yuksitu, sebagaimana ada perbedaan antara khati'a dan akhta. Kalau khati'a artinya adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, sedangkan akhta'a itu tanpa sengaja. Itu dari sisi bahasanya. Namun intinya adalah wa'aks itu maknanya adalah i'dilu, bersikaplah adil. Berarti di sini ketika terjadi atau terdapat perintah untuk bersikap adil, itu merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa berbuat adil. Dan masuk di dalamnya adil dalam muamalah juga dalam kepada sama makhluk. Sehingga kita juga bisa memuamalai manusia, bergaul dengan manusia dengan apa yang disukai oleh makhluk tersebut. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'tiya ilaihi. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang diselamatkan dari api neraka dan senang dimasukkan ke dalam surga, maka ketika kematian datang kepadanya, hendaknya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia datang kepada manusia sebagaimana dia suka apabila manusia itu datang kepada dirinya. Maksudnya adalah di sini, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia beriman kepada Allah dan hari akhir di akhir hayatnya. Jangan sampai malaikat maut datang menjemput kita sedangkan kita tidak dalam keadaan beriman. Berarti di sini kalau malaikat datang kita harus sudah siap. Berarti kalau kita juga tidak tahu kapan malaikat maut itu datang, berarti maknanya adalah agar kita terus siap-siap untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya mempersiapkan diri kita akan kedatangan malakul maut tadi. Dan juga wal ya'ti ilan nas, hendaknya mendatangi manusia dengan yang diinginkan. Artinya ketika kita senang orang lain itu berbuat baik kepada kita, hendaknya kita datang pada manusia itu juga dengan berbuat baik. Tatkala kita itu ingin dibantu manusia, kita pun juga harus membantu manusia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan kita. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita pun menghargai orang lain. Kita ingin disayangi orang lain, kita pun menyayangi orang lain tersebut. Itu manusia untuk mendapatkan kecintaan dari manusia. Maka amilin nasa bima tuhib an yu'amiluka bih. Maka pergaulilah manusia dengan sesuatu yang engkau suka apabila manusia tersebut mempergaulimu, bergaul denganmu. Dan juga sebaliknya, jangan kita mempergauli manusia dengan sesuatu yang kita tidak suka, dengan sikap manusia terhadap diri kita. Bahkan juga di sini perintah untuk adil kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan adillah terhadap anak-anak kalian. Dan tentu kita juga memahami bahwasanya yang dinamakan dengan adil tidak selamanya sama. Bukan makna adil itu sama persis. Namun makna adil adalah watu syai'in fi maudhihi, meletakkan suatu pada tempatnya, pada porsinya, pada kebutuhannya. Ya, sekarang bagaimana kita maklumi, kita punya anak, misalkan satunya TK, satunya SMA. Ya tentu kebutuhan mereka berbeda. Jumlah pengeluaran mereka pun juga berbeda.
Tidak boleh kita mengatakan kita harus adil. Yang SMA setiap hari cuma dikasih 5 dengan anak SD loh. Kok bajunya sama? Ya biar adil. Satunya kekecilan, satunya kebesaran. Itu namanya bukan adil. Jadi tidak harus identik dengan sama. Apalagi ketika dalam hadis tadi, wa'dilu baina auladikum, dan adillah kepada anak-anak kalian. Ini yang terkadang memang sulit untuk dikerjakan oleh para orang tua, khususnya ketika sebenarnya sudah sama-sama dewasanya. Namun karena satunya ya memang alhamdulillah taatnya kepada orang tua, kemudian yang lainnya itu kurang taat, lebih sering membangkangnya. Namun tetap dalam pemberian, orang tua tidak boleh zalim dalam pemberian. Adapun dalam kasih sayang, namanya hati milik Allah, kita tidak bisa untuk mengendalikan kecintaan kita atau kebencian kita. Namun dalam hal pemberian, kalau misalkan orang tuanya memberikan si anak yang rajin tadi, misalkan satu rumah, maka yang kurang rajin pun juga harus diberikan satu rumah. Tidak boleh tidak diberikan, kecuali kalau memang belum butuh, ada rencana tapi nanti nggak masalah. Atau merelakan, ya sudah saya nggak usah kasihkan saudara saya yang membutuhkan karena saya sudah punya rumah sendiri. Ya ini nggak masalah. Tapi kalau belum ada kemampuan tadi bagi anak yang lainnya, tidak boleh bagi orang tua untuk membeda-bedakan pemberian terhadap anaknya tadi. Begitu pula dalam warisan, adilnya adalah ketika dibagikan sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam hukum waris. Enggak boleh juga salah memahami dalil perintah adil. Karena ketika orang tua meninggal dunia, akhirnya sudah kita harus adil. Sehingga anak laki-laki dan perempuan jumlahnya sama. Maka ini juga tidak boleh, karena ini menyelisihi syariat. Kemudian ayat yang ketiga, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa dan famastaqamu lakum, tatkala mereka itu jujur kepada kalian, fastaqimu lahum, maka jujurlah kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan fastaqamu adalah mahma istaqama lakumul muahidun alladzina ahadtum indal masjidil haram bil wafa'i bil ahdi fastaqimu lahu fi dzalik. Yaitu ketika mereka itu jujur kepada kalian, yang mereka bersumpah di sisi Masjidil Haram untuk menunaikan janji-janji mereka, maka kalian pun juga harus jujur terhadap mereka. Sedangkan perjanjian di sini di antara maknanya adalah yang pertama, istaqamu ala ahdihim wa fi ahdihim wa amnahum fayajibu alaina an nastaqima lahum, yaitu muahadah dalam kejujuran pada perjanjian yang mereka buat. Tidak boleh kita melanggar perjanjian yang sudah kita buat. Wa qismun khanu wa naqadu al-ahda. Yang tadi pertama adalah yang jujur menunaikan perjanjiannya, sedangkan yang kedua adalah yang mengingkari, menyelisih dan mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah yudhirunal istiqomah lana, orang yang menampakkan kejujurannya, keistiqomahannya tadi kepada kita. Akan tapi kita pun sebenarnya khawatir atas pengkhianatan yang mereka
lakukan. Maka kalau seperti ini ya kita harus waspada terhadap yang ketiga ini karena tidak jelas ketika kita hanya melihatnya dari luar saja. Ayat yang keempat, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan kabar gembira bagi siapa saja yang pernah berbuat dosa, sebesar apapun dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan taubat an-nasuha, agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syarat dari bertaubat? Syarat dari bertaubat ada macam-macam, tergantung, yang ada mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Namun di sini saya sebutkan yang syaratnya ada 5. Ini taubatnya yang masih antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ikhlas lillahi ta'ala. Dia harus mengharapkan benar-benar pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadikan dia takut, dia bertaubat adalah takut akan azab dari Allah, dan dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus ikhlas. Karena ikhlas ini bisa pada fi'lul ma'murat, mengerjakan perintah, dan juga ikhlas pada tarkul mahdurat atau tarkul muharramat, meninggalkan larangan. Itu juga butuh apa? Ikhlas. Apa ada meninggalkan larangan tidak ikhlas? Ada nggak? Berarti meninggalkan larangan karena apa? Terpaksa. Apa meninggalkan larangan karena terpaksa? Meninggalkan larangan ini bukan mengerjakan Ada gak contohnya? Meninggalkan larangan tapi ikhlas. Meninggalkan kan berarti tidak melakukan perbuatan. Meninggalkan khamr karena ingin dipuji, bisa gak? Ya bisa. Dia biasa minum minuman khamr, kemudian pas ditawari temannya, ada teman yang lain yang lihat, yang alim, wah, saya tak pura-pura nolak. Berarti dia tidak minum minuman keras, biar dilihat orang lain agar kita alim. Biasanya sama akhwat teman sekampus salaman biasa. Kemudian pas melihat sampingnya ada temennya sama ngaji, dia gini, biar dilihat kalau dia itu alim. Berarti dia tidak ikhlas, meninggalkan larangan karena orang lain. Makanya untuk bertobat itu kan meninggalkan larangan. Itu pun juga harus apa? Ikhlas. Tidak hanya dalam ibadah melakukan perbuatan. Yang kedua, an-nadm, yaitu menyesal atas apa yang sudah dikerjakan dari perbuatan dosa tadi. Dan biasanya di antara tanda menyesal itu, dia itu ya Allah, kenapa kok tadi saya berbuat maksiat? Kenapa kok dulu saya ngajinya enggak dari dulu? Artinya kok dulu sempat pacaran. Di sini berarti ada penyesalan atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau menyesal tapi masih melakukannya, ya sama saja.
ya sambil rokok ini haram, ya saya kok bisa ngerokok, tapi masih ada di tangannya. Saya bertobat kepada Allah, tapi sama saja dia belum meninggalkan larangan tersebut. Dan yang keempat, al-azmu ala alla ya'uda ilaih, berazam tidak melakukannya. Nah, di sini dikatakan berazam atau bukan meninggalkan larangannya, artinya tidak mengulangi. Namun dia berazam untuk tidak mengulangi. Artinya selama dia itu sudah benar-benar berazam, segala fasilitas yang biasa menjerumuskan dia dalam perbuatan maksiat sudah dia ditinggalkan, sudah dia buang. Dia benar-benar bertekad untuk tidak jatuh lagi dalam perbuatan maksiat. Namun kalau qadarullah nanti jatuh dalam perbuatan maksiat, maka tobat yang tadi diterima. Dia hanya melakukan dosa yang baru saja. Sehingga dosa-dosa yang lainnya yang insya Allah sudah diterima, dosa sudah diampuni oleh tobat yang sebelumnya. Karena kalau syaratnya tidak boleh jatuh lagi dalam perbuatan maksiat, ya maka akan sulit bagi kita, dosa kita akan semakin banyak terus untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita memang diciptakan banyak dosanya, banyak salahnya. Dan yang kelima dari syarat tobat adalah antakuna fi waqtin tuqbal fit taubah. Kita bertobatnya ketika di waktu yang masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, maka sudah nggak ada pintu tobat lagi. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tidak ada pintu tobat lagi. Maka itu akan percuma. Itu syarat dari taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Ayat yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ayat ini oleh para ulama disebut sebagai ayatul mihnah atau ayatul imtihan, ayat ujian, untuk menguji siapa saja yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun dia tidak mengikuti jalannya, contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadzal ayatul karimatu haqimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini merupakan hakim, pemutus kebenaran bagi siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sedangkan dia tidak berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi nafsil amri, maka dia itu kadzib, berdusta. Dia ngaku cinta Allah tapi dia itu tidak mau mengikuti Rasulullah, berarti dia kadzib. Dia dusta dalam dakwahnya tadi, dalam klaimnya tadi. Sampai dia mengikuti hatta yatba'a, sampai dia mengikuti at-tariqal Muhammadiyah wa dinan nabawiyah, sampai dia itu mengikuti jalannya Nabi Muhammad dan juga agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwali wa af'alihi, pada seluruh amalannya,
Maka ini syarat atau untuk menunjukkan bukti kita, kecintaan kita kepada Allah harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang ketika ditanya cinta kepada Allah apa tidak, selama dia ngaku muslim pasti ngaku apa? Cinta. Enggak ada seorang muslim yang sholat dan enggak sholat pun, yang menutup aurat dan yang tidak menutup auratnya, kalau ditanya cinta Allah apa tidak, pasti jawabannya cinta Allah. Yang ahlu sunnah ataupun ahlul bid'ah itu semuanya juga ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Yang udah diselesaikan. Selesaikan kedua aja. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi ini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat duhur dan istirahat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.